Di saat waktu pembebasannya tiba, dia pun mendatangi rumah Herman dengan tujuan untuk menyepakati misinya tersebut. Ternyata Herman juga tinggal bersama istri dan anaknya. Setelah mereka banyak mengobrol, alasan Herman meminta The Beast agar Jacob yang mengurus misi itu karena bagi Herman, seseorang hanya ditentukan berdasarkan tindakannya. Bisa disimpulkan bahwa seorang Jacob memang tidak diragukan setiap menjalani misi. Lalu adegan pun berpindah di mana Jacob secara diam-diam menemui mantan istrinya. Karena Jacob akan memberikan hadiah berupa uang kepadanya dengan menandatangani sebuah surat. Namun Kate pun sempat menolak karena kesal dan alasan dia memutuskan cerai karena tidak diberi kabar oleh suaminya selama 7 tahun. Ditambah Jacob semakin lama di penjara, semakin banyak pula rintangan yang selalu dia hadapi. Dan alasan Jacob tidak ada kabar justru untuk keselamatan keluarganya juga dari para gangster. Alhasil Kate pun luluh dan mau menerima pemberian dari Jacob. Kemudian Jacob pun mendatangi sebuah bar dengan tujuan menemui teman lamanya yang bernama Frank, juga rekan lainnya yang dulu pernah satu ruangan di penjara. Jacob memberitahu soal perencanaan dari misi tersebut kepada mereka, karena posisi mereka saat ini berada di bawah perintahnya Jacob. Shotgun knows the on-site manager. Shit, man, you got it, bro. We're scout. The rest of us will load up in the truck. You know what's riding on this. Sepulangnya dari sana, Jacob pun secara diam-diam membuntuti Frank. Ternyata Frank telah mengadu dombakan kepada seorang detektif, yakni petugas pembebasan bersyaratnya Jacob. Dan yang si detektif inginkan darinya adalah lokasi dari transaksi misinya Jacob. Namun dikarenakan Jacob akan memberitahu soal lokasi 1 jam sebelum transaksinya, alhasil Frank pun tidak bisa memberikan informasi kepadanya. Singkat cerita, di mana Kate mendatangi tempat tinggalnya Jacob dengan harapan memberi surat yang sudah ia tanda tangani. Setelah dari itu, ternyata anaknya yang bernama Joshua ikut dengannya. Dia pun menghampiri sang ayah. Dia memang rindu padanya, akan tetapi menyesali soal sang ayah tidak ada kabar selama 7 tahun. Justru Joshua, ayahmu bertekad atas semuanya yang telah terjadi itu hanya demi keselamatanmu juga dari incaran para gangster. Nah, dan dari sini pun endingnya memang menyedihkan, gengs. Segarang-garangnya seorang Jacob masih bisa nangis. Lantas mau gimana lagi, kata paman Jacob juga, yang namanya nasib memang tidak bisa dipungkiri. Halah, lanjut. I get why you pushed us away. Stay away. Lalu paman Jacob pun membeli alat-alat yang diperlukan untuk menjalankan aksinya. Sepulangnya dari sana, dia pun langsung mendatangi rumah si Frank. Dan ternyata alasan Jacob menyerangnya karena dia telah berkhianat. Ditambah si Frank iri dengan Jacob yang telah diberi kepercayaan oleh Herman Gomez atas menjalani misi tersebut. Lalu si detektif pun menghampiri Frank dengan tujuan melakukan aksinya itu, yakni akan menyergap lokasi transaksinya Jacob. Justru si Frank udah mati oleh Jacob, pak detektif. Kemudian dia pun melihat jasadnya Frank yang sudah terkapar, bahkan mengambil handphonenya dengan harapan bisa membantu untuk menemukan tempat transaksinya Jacob. Hang on a minute. Hang on. Frank,
Shotgun's still alive, man. Been texting him the coordinates at 11. Setelah dari itu, di malam harinya Jacob dan rekannya pun langsung memulai aksinya, yakni membawa beberapa peti yang berisi senjata di sebuah gudang tersembunyi. Time to babysit. Let's go. Give him the key. Totally untraceable. Load up. Lalu saat di perjalanan menuju ke lokasi, Jacob pun langsung mengirimi pesan teks koordinat lokasi ke HP si Frank karena dia menyadari kalau HP-nya sedang berada di tangan polisi. Dan ini semua karena perencanaan Jacob. Got it. Let's go. We got the coordinates. Let's roll out. You heard him. Back on. Post up out here. Text me if you seen anything. We'll do. Tak lama dari itu, dia pun menyuruh si sopir untuk turun dan memperingatkannya untuk menjauh dari kehidupan kriminal. Keep driving. What? You're gonna forget they're there. Do you understand me? Do you understand? Yes. Yes. Keep your eyes open. Looking for shotgun? Don't worry. I know where they're hidden. What you don't know is you made a deal with a rat. Setelah mereka tiba, benar saja polisi sedang memantaunya dari kejauhan. Dan seusainya kesepakatan dari transaksi Jacob dan Herman, polisi pun langsung bergegas untuk menyergapnya. Chopper, move the truck around. Is that the money? Me, you'll see. Dan dengan santainya Jacob pun memasrahkan diri kepada pihak polisi, terkecuali dengan Herman yang kesal. Akhirnya Jacob masuk penjara, dipalidasi penuh dan diberikan hukuman penjara tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Bahkan si detektif sempat menawarkan pembebasan kepadanya asalkan mau memberitahu semua bisnisnya si The Beast. Namun Jacob menolaknya. Dia memilih mendekam di penjara daripada keluarganya terancam oleh si The Beast. You give me the beast. Out. Back in the free world. Ready pleaded guilty to the guns. Let me do my time like a man. Good luck in here. Dan ternyata dia diam-diam membawa sebuah peralatan yang dibeli waktu itu, yakni sebuah silet yang berada di dalam botol kecil dengan tujuan akan menyerang The Beast. Dan dia pun dengan cerdiknya menyimpan botol itu di dalam lubang anusnya. Karena sudah terbiasa kali ya memasukkan sebuah barang ke anus, nanti mah senapan dia masukin. Keesokan hari dia pun dipindahkan. Dengan geramnya The Beast melihat Jacob karena menyadari telah berkhianat. Dan dari sinilah kita akan menyimpulkan kenapa Jacob meminta polisi untuk menyergap transaksinya. Karena dia ingin kembali ke penjara agar ketemu lagi sama seseorang yang bernama The Beast. The Beast mengumumkan bahwa keluarga Jacob akan mati. Dari situ Jacob pun mulai geram dan ingin segera membunuh si The Beast. How does it feel to be the walking dead? Up and take everyone down. Get this lame away from me! Cough up, money. Setelah Jacob mau dikeluarkan dari sel, dia pun secara diam-diam membuka borgolnya dengan sebuah alat yang sudah ia rencanakan sekaligus mengambil sebuah silet. Lalu dia pun mengalahkan si penjaga dan berhasil memasukkannya ke dalam sel. Okay. What the fuck, money? Jacob pun langsung mengambil kunci kandangnya si The Beast dan membukanya. The Beast pun berhasil tewas dengan sebuah silet yang telah Jacob selundupkan. Nobody's touching my family.
Jacob berlumuran darah sambil memandangi si penjaga tersebut. Kini dia berkuasa dan memerintahkan kepada si penjaga untuk memalsukan laporan tersebut, menyatakan kalau si The Beast lah yang menyerang duluan. Dengan imbalan dia akan mendapatkan transfer bulanan 2 kali lipat daripada pemberian The Beast sebelumnya. Dan ternyata si penjaga ini bisa dikatakan tangan kanannya The Beast di dalam penjara. Dia selalu mendapat transfer bulanan darinya karena The Beast sendiri ingin selalu lancar di setiap menjalankan misinya. So you write it up that he attacked me with the blade first. You're running the show. Setelah berhasil mengambil posisi The Beast, ia mulai menjalani hukuman seumur hidup. Sebab itu cara terbaik agar dia dapat melindungi keluarganya. Kemudian dia menerima surat dari Joshua menjelaskan bahwa Kate dan dia akan pindah, dan Kate memaafkannya, dan film pun berakhir. Poin penting dari film ini, keluarga adalah nomor 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sekian dari saya, sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Bye-bye.